Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu di Aula SMP Anwar Damar. Pada hari ini saya mengundang Bapak dan Ibu di aksi nyata modul 1.4 pada hari ini tanggal 17 November 2022. Hari ini saya akan mendiskusikan aksi nyata yaitu budaya positif modul 1.4 dalam rangka meningkatkan kompetensi melayani menuntut anak didik kita. Selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah datang pada acara aksi nyata modul 1.4. Kepada Bapak-bapak sekolah, saya persilakan untuk memberi sambutan aksi nyata kepada Bapak sekolah. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka tugas rekan kita Pak Restu sebagai guru penggerak dalam aksi nyata modul 1.4 ya, kaitannya dengan budaya positif. Kita sudah tahu semua tentang budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, apalagi kaitannya dengan kesepakatan kelas. Salam dan salam tidak lupa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan setiap langkah kita ini jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan arahan yang ingin saya sampaikan, saya tetap berharap bahwa di sekolah kita kemarin berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan harus ada target minimal tahun sekarang itu ada 2 guru penggerak yang kedepannya mau tidak mau karena ini program Kementerian Kemendikbudristek, otomatis kita senantiasa didorong semuanya. Jadi sekolah senantiasa mendorong rekan-rekan semua, dan saya berharap kita semua nanti semuanya mengikuti kaitannya dengan guru penggerak ini, sehingga harapannya salah satunya sekolah kita tentunya ke depan akan lebih maju lagi. Apalagi salah satu aksi nyata itu kan sebenarnya pelaksanaan real ya, pelaksanaan real yang harus Pak Restu terapkan di lingkungan sekolah kita. Tapi sebelum ke sana kan perlu di-sharing dulu ke rekan-rekan semua kaitannya dengan budaya positif ini. Salah satunya mungkin budaya positif yang akan di-share ke rekan-rekan sekarang ini adalah dalam kesepakatan kelas tentunya. Jadi alangkah senangnya ketika kita di kelas, kita dengan anak-anak kita punya kesepakatan. Kadang-kadang di kelas itu kan beda-beda macam-macam, apalagi dengan pembelajaran diferensiasi. Kita berupaya untuk melayani semua siswa, melayani, karena siswa yang ada di kelas yang kita bimbing itu kan belum tentu si A akan sama dengan B, tidak seperti itu. Karena dari tiap individu anak-anak kita di kelas itu akan memiliki potensi yang berbeda tentunya. Makanya bagaimana kita berupaya untuk memberikan pelayanan, menghantar mereka sesuai dengan kompetensi yang ingin kita capai, itu yang
diantaranya salah satunya pembelajaran yang diferensiasi tadi. Makanya salah satunya dalam bentuk aksi nyata kesepakatan kelas itu kita membuat dengan anak-anak bagaimana supaya kelas menjadi kelas yang menyenangkan untuk mereka belajar. Sehingga misalkan dibuatlah kesepakatan dari tiap anak-anak yang ada di kelas itu, si A misalkan, Pak, saya mah kelasnya maunya bersih setiap hari. Itu misalkan dicantumkan, kita rangkum semua usulan dari anak-anak kita sehingga menjadi sebuah kesepakatan yang disepakati antara guru dan siswa di kelas. Misalkan ada anak, saya mau tepat waktu Pak datang ke sekolahnya. Jam 7.30 misalkan kita sudah ada di sekolah semua. Dan tentunya ini salah satu tujuan kesepakatan kelas. Misalkan saya di kelas maunya dihias, gitu kan. Anak-anak kita pasti akan muncul ide-ide ke arah sana. Ketika kita tawarkan kelas kita ini, kita mau sepakati maunya seperti apa, sehingga anak-anak kita nanti akan mengungkapkan ide-ide mereka. Dan itu ide-ide mereka itu yang akan kita jadikan kesepakatan di kelas. Datang tepat waktu, misalkan disiplin, kelas selalu bersih, kelas selalu nyaman untuk belajar. Itu salah satu di antara kesepakatan kelas itu maksudnya. Dan saya berharap tidak hanya Pak Resu nanti ke depan yang melaksanakan aksi nyata ini, tapi kita semua membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak kita ketika kita mau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketika misalnya kesepakatan kelas itu sudah disepakati bersama dan itu menjadi komitmen kita bersama yang sudah kita jadikan dan harus kita terapkan dalam kehidupan, dalam pembelajaran sehari-hari, bukan hanya slogan semata gitu ya, tapi kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran dengan harapan tentunya menjadi karakter buat anak-anak kita yang harus kita laksanakan. Dan tentunya kita berharap karakter itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi ketika mereka menjadi bagian dari masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kaitannya dengan budaya positif yang merupakan, saya berharap Pak Iwan nanti ke depan juga, Bu Dina, Bu Juwita, Bu Sarwi, kalau Pak Suparman sudah terbentur dengan usia, jadi Pak Suparman mudah-mudahan harapannya nanti tercapai saja. Jadi saya berharap rekan-rekan semua nanti mengikuti apa yang sudah di-sharekan oleh Pak Restu kaitannya dengan menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas antara guru dan siswa, antara pengajar dengan peserta didiknya. Bagaimana caranya agar lingkungan sekolah kita tentunya bisa mengikuti atau terlaksananya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin Pak Restu itu saja yang bisa disampaikan. Saya berharap ke depan kita bisa lebih baik lagi dari hari ini, dan makanya saya sih berharap kemarin juga Pak Restu ya sebaiknya kita musyawarahkan dulu sehingga tidak terjadi yang seperti ini. Ini yang saya tidak harapkan gitu. Jadi suasana seperti ini kan kita biasanya juga mengumpul banyakkan bareng-bareng. Kalau memang misalkan kondisinya tidak memungkinkan di pagi hari juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kondisi seperti ini banyak halangan, banyak rintangan. Makanya apalagi mudah-mudahan sih tidak jadi masalah ke depan. Itu Pak Restu ya. Misalnya yang bisa saya sampaikan, semoga Pak Restu sebagai guru penggerak berjalan lancar dan bisa mendorong rekan-rekan semua melakukan aksi nyata yang lain. Jadi salah satu mungkin harapan dari kegiatan pembelajaran menjadi kondusif, pengelolaan kelasnya baik, diantaranya melalui kesepakatan kelas bisa kita
ketika kelas bersih, berarti komitmen anak-anak kita setiap melihat sampah harus dibuang ke tempat sampah. Ketika kelas misalkan harus ada tamannya supaya indah, maka mereka yang harus melakukan itu. Jadi kalau anak-anak kita sudah sadar ke sana, kita akan enak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang sudah memberikan arahan dan masukan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mulai acara rencana aksi nyata Modul 1/4 budaya positif CGP Angkatan 6 Kabupaten Lebak. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang salah ya, atau pemahaman Pak Gubernur beberapa sekolah yang lebih duluan berhadapan dengan siswa, mengatasi siswa, solusinya bagaimana. Mungkin ini saya hanya diskusi saja karena tugas saya yang harus saya buat ya Bapak Ibu. Untuk tugas di sini Modul 1/4 disiplin positif kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru keyakinan kelas, segitiga restitusi ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Oke, baik, sebelum mulai ke baik Bapak dan Ibu, di sini saya sudah mempersiapkan ya untuk kesempatan kelas diskusi aksi nyata 17 November 2022. Maka Bapak dan Ibu untuk kesepakatan kelas mau seperti apa? Karena kita untuk diskusi ini berjalan 1 jam full dari jam 14.00 sampai jam 15.00. Mau kesepakatan kita ini diskusi mau seperti apa ya? Yuk, maka untuk kesempatan kelas ya, karena kita sebelum ke slide selanjutnya kita bikin kesepakatan terlebih dahulu. Gimana namanya, gimana enaknya, gimana? Ya mana ya? Karena kita ada kesepakatan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Dewan ya. Sebenarnya saya udah tadi masuk ke kelas 7 ini ya, dan saya udah tulis di paperboard. Pada kenyataannya mungkin anak-anak lebih beres-beres ke hapus juga ya, dengan aksi nyata kelas 7A. Contohnya aksi nyata nih, di ruangan. Yang pertama tidak boleh merokok, itu kesepakatan kelas. Yang kedua izin keluar. Misalnya ini kan kesempatan dulu, ini hanya sekedar contoh Bapak dan Ibu ya. Itu kan kesempatan kita sama-sama, bukan saya yang buat ya, bukan saya yang buat, tapi Bapak dan Ibu yang buat. Gitu. Kalau misalnya saya yang buat bukan berarti bukan kesepakatan berarti itu ya, tapi itu adalah aturan sekolah atau aturan guru. Kalau kesepakatan kelas kita bareng-bareng sama-sama gimana kesepakatan kelas kita untuk diskusi hari ini. Tapi menurut saya pertama yang awal kita itu dengan kesepakatan dengan anak atau dengan teman-teman di sekolah khususnya karena rasa disiplin itu umum, mau waktu, mau istilahnya dalam bekerjanya atau apa. Berarti disiplin ya. Yang satu disiplin, berdoa, konsentrasi, baik. Untuk kesepakatan kelas ya, kita tidak boleh banyak, paling banyak 5 kesepakatan. Jangan terlalu banyak dari 5, maksimal 5 kesepakatan. Tadi dari Pak Suparman atau Pak Sobur, disiplin, berdoa, konsentrasi ya. Dari Pak Iwan, dari Bapak sekolah berdoa, dari Pak Iwan konsentrasi. Nah, dari ibu-ibunya nih perwakilan. Izin ya.
Ya, berarti izin keluar ya. Dibolehkan izin keluar ketika mendesak. Izin keluar. Yang terakhir, Budina mau nggak? Dan satu lagi izin keluar, terus. Boleh membawa minuman dan makanan. Oke. Diperbolehkan bawa makanan. Soalnya bikin teh manis dulu. Diperbolehkan bawa makan dan minum, tapi tidak diperbolehkan minum dan makan. Oh, berarti ya di sini diperbolehkan bawa makanan dan minum di ruangan ya. Baik ya, ini kesepakatan kelas kita dan kita sepakati bersama-sama selama 1 jam ini. Ini bukan saya pribadi yang bikin aturan, tapi Bapak dan Ibu yang bikin aturan ya. Kita sepakati bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah kesepakatan kelas. Real ya ini ya. Kan ini yang merokok ya. Apa yang merokok gitu. Di sini ada disiplin nih Bapak Ibu ya. Ini kan terlalu masih umum. Ya. Disiplin itu saya kira kalau untuk ukuran anak ya, kalau untuk ukuran kita mesti paham. Kalau anak kan disiplin banyak, betul berpakaian rapi juga disiplin. Iya. Datang tepat waktu juga disiplin. Iya kan secara umum kita itu pertama itu disiplin. Kita tanamkan rasa disiplin itu. Disiplin itu dikembangkan lagi kan. Nah ya dalam hal misalnya kita sekolah nih kan pertama kan waktu ya kan datang tepat waktu itu kan penjagaan dari disiplin kan. Berdoa sama jadi itu kan termasuk pengembangan dari disiplin menurut saya kan. Datang dan pulang tepat waktu. Datang tepat waktu lah. Ini ya, kalau depan kita ini. Iya. Gimana? Iya. Ini kan kesepakatan kelas diskusi kita. Iya. Kalau makan Tapi sama makan. harapan kita ke depan kan implementasinya kita ke Iya. depan. Nanti tuh kita berarti Enggak, ini mah pakai aja di sini. Nanti kan kita nanya apa ya? Orang kayak konsumara begitu. sangat senang sekali ya dengan antusias Bapak dan Ibu dengan kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa diterapkan di kelas siswa-siswi SMP dan Bima. Untuk disiplin tadi kita karena umum ya, karena umum kita ganti dengan datang dan pulang tepat waktu ya. Untuk ini kita kesepakatan kelas berdoa, konsentrasi, izin keluar, diperbolehkan bawa makan dan minum, datang dan pulang tepat waktu ya. Alhamdulillah untuk tepat waktu kita dari mulai jam 14.00, mudah-mudahan kita beres juga jam 13.00. Punya dari Bapak dan Ibu ketika melakukan kesalahan atau keluar dari keyakinan kelas kita sama-sama. Di sini langsung ke disiplin positif. Di sini merupakan unsur utama adalah penerapan konsep budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif akan tercipta jika sekolah menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar. Budaya positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang tadi kita udah sepakati bersama-sama ya. Di sini ada benar tadi Pak Guru sebenarnya udah ya disiplin yang itu umum, disiplin positif, dan di sini kita membuat keyakinan kelas supaya pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Contohnya dari tadi ya, Bapak dan Ibu sampai sambil rame-rame ya
untuk kesepakatan kelas gitu kan, sudah berdoa, terus kita lihat kesepakatan kelas ya, usaha ini Pak ini kesepakatan kelas seperti ini gitu kan, itu kita kan di sini percaya diri ya di sini. Tadi sebelum Bapak dan Ibu apa sih budaya positif gitu kan, apa sih keyakinan kelas sebenarnya untuk materi itu disampaikan sama Bapak kepala sekolah ya, yang lebih jelasnya gitu kan sebenarnya udah, cuma ini hanya sedikit saja mungkin atau prakteknya langsung aksi nyata keyakinan kelas yang Bapak Ibu tadi sepakati ya. Menurut saya yang saya lihat ya, saya tidak melarang Bu Nina keluar ya, Bu Nina keluar saya tidak melarang karena itu biar timbul di dirinya ibu masing-masing ya, karena kita sudah dibikin kesepakatan itu hasil kesepakatan Bapak dan Ibu sama-sama ya. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi pertama 5 kontrol guru gitu ya. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kebutuhan primer ya. Ini yang disebut dengan kebutuhan primer, makan, minum, tempat, tinggal, kebutuhan istirahat. Ini bertahan hidup kita sebagai manusia ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang menambahkan, tentu ada yang kurang selain makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan istirahat. Maka Bapak dan Ibu ketika perlu ditambahkan, kita tambahkan sama-sama. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu ada makan, minum, tempat tinggal, kebutuhan istirahat. Dan ada lagi cinta dan kasih sayang. Yang pertama pengakuan, cinta, perasaan, keluarga, teman yang baik ya. Ini kembali lagi kepada diri kita sebagai seorang pendidik, yaitu di sini ada pengakuan, cinta, perasaan, keluarga, teman yang baik. Dan yang saya sudah rasakan selama saya mengajar di SMP Negeri Bulu Damar, semua juga di sini ini atas bahasa hati saya ya, untuk cinta dan kasih sayang ya. Makanya saya cantumkan di sini atau tuliskan di sini, saya merasa ada pengakuan, cinta, perasaan, keluarga, teman yang baik. Saya rasakan keluarga SMP Negeri Bulu Damar ini semuanya ada yang saya tulis untuk cinta dan kasih sayang. Tapi kalau mau kepada Ibu dan tambahkan, maka gitu. Ini yang saya rasakan Ibu Bapak ya. Di sekolah kita ini ada pengakuan, cinta, perasaan, keluarga, teman yang baik. Kebutuhan harga diri ya. Di sini kita tidak saling menjatuhkan sesama rekan kerja ya. Kita bahkan kita di sini saling mendorong dan saling membantu. Ada lagi kebebasan, keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi atau bakat mencari pengalaman diri ya. Kita ini contohkan ke siswa ya, untuk kebebasan ya. Untuk kebebasan kita gak bakal bisa tekan. Contohnya budaya positif ya. Lihat budaya di sekolah kita gak bakalan bisa disamakan dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Kita lihat sekolah kita ini budayanya seperti apa. Di situ ada keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi atau bakat mencari pengalaman diri. Contohnya ya, sedikit saya contohkan. Contohnya kita budaya positif kita, contohnya kebutuhannya kita layan ya, layan. Anak didik kita ini di sekolah cita-citanya ingin melayan. Apakah kita seorang pendidik mendukung atau melarang? Jadi apa? Contohnya kita mempunyai anak didik sekolah kita, dan anak didik tersebut mempunyai cita-cita ini pengen jadi nelayan, karena budaya positif kita contohnya nelayan ya.
melarang atau mendukung. Maka ketika ada masukan Bapak dan Ibu. Atau menurut saya mah kita pertama itu mendukung cita-cita dia, dan selain kita mendukung kita kasih masukan lagi. Dan kalau misalnya nanti dia berpengalaman itu dan mempunyai misalnya nih cuma SMP saja dalam pendidikan umum gitu ya, tapi mudah-mudahan misalnya dia kan kita itu memberi harapan kepada dia sampai S1 ngambilnya apa, bukan jadi nilai tapi dia itu bisa jadi bosnya, kan gitu kan. Pengalaman dari saya silakan aja kita dukung dengan baik, kasih saran masukan ya. Kalau misalnya kamu misalnya tidak tercapai, misalnya dalam nilai kalau kamu punya ijazah itu kan bisa ke instansi-instansi yang kan bisa untuk kehidupan dia masa depan. Menurut saya itu, tapi nggak tahu. Baik ya, Pak Sobu dan Pak Suparman, sarannya kita seorang guru harus mendukung, tapi baik tadi kata Pak Sobu ya, kita mendukung mungkin dengan cara lain ya Pak Sobu ya, dengan cara lain supaya dia menjadi bosnya atau bosnya ya, bukan jadi nelayan yang mendukung. Ada masukan lain dari ibu-ibu ya? Maka Bapak ibu ya, ibu ini ya. Kalau laki-laki kayaknya ada perwakilan pokoknya lebih berlebihan Pak Sobu. Takutnya ada ibu-ibu ada pemahaman yang lain atau menambahkan selain perkataan atau penambahan dari Pak Sobu atau Pak Suparman. Belakang layar. Kita bisa duit. Belakang layar. Oh punya kopi. Hah? Cukup. Oke baik ya. Lanjut kita kesenangan. Nah ini tadi kita saya nanya ke Pak Suparman, apakah Pak Sobu atau Pak Suparman mendukung siswa tersebut tidak dinilai layak atau Pak Sobu mendukung, tapi dengan satu ini mungkin syarat dari Pak Sobu menjadi bosnya gitu kan. Dan di sini siswa tersebut akan merasa kesenangan ketika kebutuhan yang harus selalu ada pada manusia ya. Coba kalau misalnya kita bayangkan siswa tersebut cita-citanya layak, tapi kita seorang siswa tersebut cita-citanya ini pengen jadi nelayan, ketika kita bersyarat tidak didukung ya, apa perasaan kita? Contohnya Bu Juwita pengen beli baju lebaran tapi tidak didukung dengan orang tuanya ya. Itu ya contohnya. Makanya di sini ada yang namanya kesenangan, kebutuhan yang harus selalu ada pada manusia ya. Kita dukung cita-cita anak, apa yang anak cita-citakan, mungkin kita seorang pendidik tinggal ngasih sarannya saja. Dan terima kasih Pak Sobu ya untuk sarannya juga ya, karena salah satunya mendukung anak ini mungkin butuh saran. Tapi tergantung budaya positif itu hanya apa ya? Hanya mencontohkan ya, budaya positif ini di kita ini apa, gitu kan? Tapi kita Kisimen ini terdengarnya ke luar, budaya positifnya itu jawara, gitu kan? Jawara, gitu kan? Tapi itu bukan budaya positif, gitu. Baik kita lanjut. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, di materi ini setelah slide ini kita ada yang namanya diskusi, dan saya juga bikin materinya dengan kita diskusi bareng-bareng. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ada lagi guru di sini membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ada lagi posisi guru di sini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Ada lagi manajer ya. Ternyata manajer gitu kan. Saya juga sebelum mengenal
manajer di guru penggerak, oh ini manajer karena di kantoran gitu kan. Pada kenyataannya ya kita sebagai guru ternyata apa nih kondisi kita? Apakah mau manajer, teman, pembuku, pembuat orang bermasalah, dan terakhir monitor atau memantau ya. Di sini memantau atau mengawasi guru. Biasanya 5 posisi kontrol ini biasanya ini kesepakatan kepala sekolah dan guru untuk menangani siswa yang bermasalah di sekolah. Contohnya saya pribadi ditugaskan sama kepala sekolah, pada situ tugasnya untuk menghukum siswa. Berarti saya di sini seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ya entar ya. Ada lagi di sini Pak Iwan ditugaskan untuk 5 posisi ini sebagai guru teman. Berarti guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, di sini kemarin saya menemukan permasalahan siswa mengotori musola ya, mengotori musola, dan saya selalu kemarin diam saja, tidak berkata, tapi saya cari referensi ya dari perkataan Pak Sobul. Setelah saya mendengarkan perkataan Pak Sobul dari awal sampai akhir, Pak Sobul ini maksudnya ke yang saya tangkap terakhir Pak Sobul ini membuat orang merasa bersalah ya, dan kata-katanya itu kan di sini biasanya dulu akan bersuara lebih lembut gitu kan. Pak Sobul mencontohkan aku besarnya akan seperti apa, cita-citanya seperti ini gitu kan. Berarti dia Pak Sobul ini berbicara ke siswa ini upaya caranya gimana siswa tersebut bisa akan bersuara lebih merasa orang bermasalah siswa tersebut ya. Dan terakhir di sini karena semuanya sama Pak Sobul, di sini Pak Sobul mengasih hukuman ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi kalau fisik, menurut Bapak dan Ibu seperti apa fisik? Ini kedengarannya fisik gitu kan, kayak kita menampak siswa, mengetek siswa sama buku, menyetir gitu kan, kedengarannya. Takutnya ada pemahaman Bapak dan Ibu dulu. Hukuman fisik ini seperti apa sih? Kalau hubungan fisik berarti ada hubungan fisik gitu. Ya, badan. Iya, bisa misalnya menampak atau mungkin Ada lagi di sini. atau mungkin dengan cara apa yang tidak negatif, misalnya suruh push up gitu kan, atau sit up atau lari gitu. Nah, mungkin yang positifnya seperti suruh bersih, gitu kan, kaitan dengan regla fisiknya. Hukuman fisik ya, kita terdengar ini yang sering kita dengar wah berdasarkan hukuman fisik gitu kan, kita menampar gitu kan, kita menendang siswa yang kita apa namanya, kita suruh hormat di bendera, yang ketahuan merokok kita siswanya beli rokok Cimbo nih. Waktu dulu ya saya punya pengalaman, teman saya pribadi ketika sekolah ketahuan merokok, dia dihukum sama guru saya pribadi. Dia ketahuan merokok, beli rokok Cimbo 4 batang dimasukin ke mulut sambil tangannya diikat dengan tali ya sampai habis gitu kan. Nah, hukuman di sini hukuman fisik ya. Benar kata Bu Dino, hukuman fisik ini kita kasih siswa tersebut suruh bersih kelas ya, terus membersihkan kantor. Selain kalian karena sekarang untuk hukuman fisik ya,
dilarang, ya, tidak diperbolehkan di kurikulum merdeka atau di aturan-aturan sekarang. Ada lagi maksudnya untuk hukuman fisik? Nah, kita lanjut ya. Baik, di sini ada 15 titik kontrol dulu ya. Kita ketika menemukan anak bermasalah, intinya tidak ada siswa bermasalah ya, karena semuanya kita pernah punya masalah gitu kan. Cuma kita sering didengar ada siswa bermasalah gitu kan. Nah, tergantung Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mempelajari 5 posisi kontrol guru ini, Ibu mau pakai yang mana? Mau sebagai teman, membuat orang merasa bersalah, monitor atau memantau, atau manajer atau penghukum. Itu kembali lagi kepada kita masing-masing. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu kesepakatan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran, maka akan tumbuh karakter dan budaya yang positif yang kita harapkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu ya, saya sudah mengenal diskusi ini ya. Alhamdulillah siswa tersebut antusias ya. Izin makan Pak, izin keluar, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh bercanda gitu kan. Kita kan sebagai seorang pendidik, kita nyaman karena itu bukan yang bikin aturan, itu bukan kita, tapi siswa tersebut yang membuat aturan. Kita hanya mulai apa nih kesepakatan kelas kita hari ini. Kelas harus bersih Pak. Alhamdulillah ketika saya masuk 2 kelas 9A, 9B dan kelas 7 ini, makanya kemarin bawa sekolah pada itu kita mau pakai kelas apa? Kelas 7A Pak. Karena kelas 7A saya sudah mungkin terapkan, yaitu yang namanya keyakinan kelas. Bahkan siswa tadi saya juga kaget, siswa tidak pakai kursi dan bangku Bapak dan Ibu. Siswa malah belajarnya di tekal. Saya juga kaget. Ternyata udah ada kesepakatan kelas kalau kelas itu harus bersih. Ketika saya nanya ke siswa, kok kenapa ini belajarnya di keramik bukan di bangku? Pak, saya lebih nyaman di keramik daripada di bangku. Ya, itu kan kembali lagi ke siswa. Kita tidak bisa memaksakan. Ya udah kamu harus pakai bangku saja. Karena kita bangku mahal. Beliau udah mahal, udah diperbaiki sama Pak Sobul gitu kan, sama Pak Anies. Tapi kalau tidak pakai belajar, kita ikuti saja kesepakatan kelas. Apa gitu ya, menghamba gitu. Tapi ya karena saya selama ini sering Zoom dan sering mendengarkan materi dari Pasil dan PP, kita ini menghamba ke siswa, turuti apa kemauan siswa saja. Ya, di sini keyakinan kelas tadi pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Ya, contohnya saya tadi tidak berpikir, tapi mencurahkan pendapat tentang keyakinan yang perlu didiskusikan di kelas. Ya, yang tadi mungkin sudah kita sepakati sama-sama. Nomor 2, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau poster. Ya, tadi saya mencatat kesepakatan kelas. Ketika ada yang melanggar kesepakatan kelas, tinggal kita ini kesepakatan kelas kita. Yang ketiga, memilih dan memilah keyakinan kelas yang akan diterapkan. Nah, Bapak dan Ibu harus memilih. Ya, jangan ini kesepakatan kelas kita. Pak, kami boleh bolos. Ayo tulis saja bolos gitu kan. Pak, boleh berisik di dalam kelas. Kita tulis gitu kan, tapi kita harus memilih dan memilah keyakinan kelas yang akan diterapkan. Sekiranya yang baik yang kita catat, kalau tidak baik kita revisi lagi. Nomor 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah,
Tadi saya hanya 5 keyakinan kelas. Saya kembali lagi menanya kepada Bapak dan Ibu guru, keyakinan kelas kita ini 5 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama apa tadi Pak Teguh? Kalau di situ diganti ya tadi karena umum kan. Berdoa. Yang kedua, Doa yang kedua. Iya. Kasih, berdoa, boleh makan, boleh. ya itu kenapa harus sedikit tidak banyak, kita aja yang 5 banyak yang lupa ya. Padahal kita ada yang namanya konsentrasi, berdoa, terus boleh bawa makan dan minum, izin keluar ya kalau nggak salah, sama satu lagi apa namanya tadi, datang dan pulang pada tepat waktu ya. Yang diduduh. Ini kita tulis di buku atau di board, karena board kita pakai surat tulis, kita tulis di buku catatan di agenda absen kita seorang guru mencatat dan siswa juga suruh mencatat. Biar kenapa? Biar tidak lupa. Nomor 5 di sini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Di sini untuk kesepakatan kelas yang kira-kiranya masuk ya, jangan sampai itu kesepakatan kelas bukan ranahnya pendidikan, kita sepakati saja ya, kita idealisasikan dengan kesepakatan kelas yang ada di sekolah kita. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya, Bapak dan Ibu. Untuk keyakinan kelas, Bapak dan Ibu bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan sampai diberhentikan, karena itu udah keyakinan kelas yang sudah disepakati sama-sama. Ada lagi, kan kita udah punya aturan di sekolah, gitu kan? Biasanya ya, kita udah ada aturan yang sudah dibuat dari sekolah. Boleh itu kita pakai, tapi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita bikin ya, karena itu kesepakatan kita bersama anak murid yang langsung berhadapan. Lanjut, nah saya contohkan keyakinan kelas 7A. Sebenarnya sih ini umum ya. Di sini beribadah tepat waktu ya. Alhamdulillah SMP Negeri Daman untuk ibadah sholat zuhur kita beribadah tepat waktu. Ya itu apa namanya? Yang saya tangkap untuk di sekolah SMP Negeri Daman. Kebiasaan hari Jumat. Nah, Jumat bersih, Jumat sehat, ada lagi muhadharah. Ya, ini kesepakatan kelas. Sebenarnya ini kesepakatan sekolah kita ya, cuma ini hanya menjelaskan saja. Ada lagi keyakinan kelas kita, beribadah tepat waktu, kebiasaan hari Jumat, ada Jumat bersih, Jumat sehat, dan muhadharah. Dan semalam saya minta foto ini ke Busarwi ya. Saya minta foto ke Wujita, saya minta foto ke Bumbar, HP-nya pada reset. Alhamdulillah, terima kasih kepada Busarwi sudah membantu mengirim foto. Saya Pertanyaannya kenapa ada foto saya? iya. Lanjut menyenangi serta menghormati guru dan teman ya. Ciri untuk kesepakatan kelas. Ada lagi disiplin dan gotong royong ya. Yang alhamdulillah sekolah kita ya untuk disiplin dan gotong royong saya lihat berkembang ya untuk gotong royong ketika kesiswaan guru atau kepala sekolah atau guru yang lain. Nah, ini Ibu dan Bapak segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang menurut proses 2004. Di sini ada validasi tindakan yang salah, ada menyenangkan keyakinan, ada
menstabilkan identitas. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada lagi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Ini yang kita pakai ke siswa, itu namanya segitiga restitusi, ya. Contohnya si Ajib, ya. Kayaknya si Ajib yang pengalaman saya pribadi yang udah mengatasi, si Ajib tidak perlu kita ceramahi, ya, berjam-jam atau 1 jam atau 2 jam. Saya pernah melakukan menceramahi Ajib dengan lembut, tapi tetap dia membuat kesalahan, ya. Cuma saya belum pakai lagi, yaitu segitiga restitusi. Boleh kita tanyakan, saya sebenarnya udah bikin video tentang segitiga restitusi sama Samsul. Di sini kita orang guru wajib, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya aja kemarin kasusnya apa? Klaim temennya, ya. Sebelum kita menindaklanjuti siswa, ya, kita lihat si Ajib punya masalah, pasang cabong baik di guruna, gitu kan. Harusnya kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu tanya dulu mengapa melakukan itu, biar mereka yang memberi jawaban, bukan kita harus menindaklanjuti dengan kekerasan. Di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tidak masuk, ya, ke permasalahan yang namanya Ajib, ya. Ini biasanya segitiga restitusi ini, yang adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biasanya kasusnya siswa di dalam sekolah, gitu kan, kondisi mempunyai masalah di rumah. Biasanya maksudnya di restitusi yang ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Boleh kita tanya terlebih dahulu ke siswa. Tanya siswa permasalahannya seperti apa. Saya sudah bikin video sama Samsul. Pertama saya tanya, langkah pertama yang saya tanya yaitu 2 kasus dari video itu, tapi ini hanya video saja, ya, bukan aslinya. Saya bikin sama Samsul 2 kasus, yaitu cara sekolah tidak mengerjakan tugas. 2 kasus tersebut saya tanya dan saya tidak marahi. Saya tanya, kenapa? Saya memberi alasan, Pak, saya dari keluarga atau kebawa teman, saya sering pulang diajak sama siswa ini, gitu kan, teman saya, gitu kan. Nah, kita seorang guru memberikan, tadi kata Pak Sabul, memberikan masukan atau memberikan solusi. Dan kembali lagi, kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tinggal kita itu keyakinan kelas atau apa keyakinan kelas, tinggal kita kasih ke siswa yang bermasalah tersebut. Dan tanya juga, ketika ini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sebenarnya kita udah bahas di segitiga restitusi ini. Yang tadi saya contohkan, budaya positif kita yaitu mayoritas melayani. Keras-keras ketika mendukung anak sekolah atau punya siswa yang bermasalah. Kita jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita kembali lagi, di sekolah kita siswa berjumlah 180 tidak poli, ya. Tidak Ajib saja yang bermasalah, tapi masih banyak orang-orang yang bermasalah. Ya, makanya di sini setiap orang pasti pernah
yang pada intinya yang saya pelajari di calon guru penggerak, seorang guru ini harus menghamba pada siswanya. Tidak dibolehkan untuk pakai kekerasan yang topik ya cabok, misalnya topik kita ayo gitu kan, itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi ini kita pakai yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini ada Langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, memiliki tujuan untuk merubah orang dari gagal karena berbuat kesalahan menjadi sukses. Tugas kita adalah membantu anak untuk tenang dan mencari solusi dari masalahnya. Saya sudah jelaskan ya, kita kasih solusi, dan selain kita cari solusi, sebelum kita memberikan solusi kepada siswa, ya siswa terlebih dahulu yang memberikan solusinya. Setelah siswa memberikan solusinya, mungkin kita sebagai pendidik akan menambahkan solusi tersebut. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ada lagi 2, memvalidasi tindakan yang salah. Semua tindakan baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Tugas kita adalah memahami alasan mengapa mereka melakukannya. Ya, di tugas kita seorang guru hanya memahami alasan mengapa mereka melakukannya. Ya, di sini tidak ditugaskan untuk mengukur siswa tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan hubungan dengan nilai keyakinan kelas tentang keinginan di masa yang akan datang. Ya, di sini kita tanya siswa tersebut, cita-citanya ini ke pendekatan siswa ya. Kayak tadi apa namanya, Pak Sobur yang sudah memberikan solusi, dan ini keyakinan kelas apa yang kamu sepakati, apa yang akan kamu lakukan nanti. Ini di kesepakatan kelas, yaitu langkah segitiga restitusi. Thank you, selamat berubah untuk mewujudkan dan mengimplementasikan budaya positif di SMP Negeri Damai. Jika ada yang kita tanyakan, yang kita sharing saja mengenai budaya positif, kalau tidak ada yang jelas dari pemaparan saya, mohon maaf ya. Selanjutnya kita sharing saja mengenai budaya positif. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya silakan kepada bapak kepala sekolah yang lebih awal memahami budaya positif. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Restu mungkin sedikit menambahkan saja. Ketika ada kata-kata misalkan kita sebagai guru harus menghamba kepada siswa, gitu. Sebenarnya kata-kata yang bagus mungkin, tapi di satu sisi yang paling bagus itu menurut saya bukan menghamba, tapi kita memberikan pelajaran yang baik. Sehebat apapun kesepakatan kelas yang kita buat dengan anak, ketika kita tidak memberikan pelajaran yang baik, itu akan menurut saya akan sulit untuk kita terapkan. Apalagi harapan kita ke depan, kita berharap anak itu mempunyai karakter yang baik. Kan misalnya anak-anak kita itu memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Jadi intinya kesepakatan kelas yang kita buat bersama, memang kita berharap anak mempunyai mengungkapkan ide-ide mereka. Buat kesepakatan kelas, setiap siswa silakan mengungkapkan ide-idenya. Jadi anak akan dirangsang untuk berpikir bagaimana sih mereka mengungkapkan ide yang bagus, sehingga nanti kita akan buat menjadi apa tadi, komitmen kelas ya, keyakinan kelas gitu ya. Tetapi keyakinan kelas itu harus sebenarnya bukan hanya untuk siswa ya. Keyakinan kelas itu untuk semua, untuk stakeholder lah, untuk semua pihak yang ada di sekolah kita ini, di kelas. Misalkan ketika anak datang pagi, misalkan contoh, makanya saya suka terus terang gitu, saya malu sampai hari ini dengan bapak
Tidak bisa hanya Pak Parman saja misalkan satu orang, tidak hanya Pak Restu saja misalkan satu orang yang menerapkan tentang teknik-teknik seperti ini, tapi kita harus semuanya, dan intinya berangkatnya dari kita. Sebab apapun yang terjadi di kelas biasanya coret-coret tembok, anak merusak kursi, nyoret-nyoret, misalkan mencopot apapun itu, anak di bawah pendampingan kita semuanya. Gitu. Mari kita budayakan keyakinan kelas ini yang berawal dari kesepakatan kelas untuk semuanya, untuk semua pihak kita berupaya ke arah sana. Kalaupun ada hal-hal yang tidak memungkinkan kita untuk misalkan datang pagi, saya kira kan kita sekarang bukan zaman seng, kita ada komunikasi lah, sehingga rekan kita yang datang tampil nanti akan menghandle semua kelas-kelas yang lain. Saya kira seperti itu. Jadi intinya sehebat apapun kesepakatan kelas, kalau tidak disepakati atau dilaksanakan oleh bersama, saya kira sulit. Mungkin itu saja tambahannya. Mangga kalau ada yang dari yang lain. Ya baik, terima kasih Bapak Kepala yang sudah menambahkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Sedikit tersinggung. Pelan-pelan kita bersama. Saya yakin bisa lah, kita bisa, tetapi dengan pelan-pelan. Namun dirubah jika melalui telapak tangan kan rasanya tidak mungkin. Walaupun mungkin saja ketika Allah berkehendak, jadi itu. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah menambahkan tentang kesepakatan kelas. Kita lanjut ke yang lain, tentunya ada yang menambahkan, ada yang ditanyakan ya. Kalau tadi saya bilang kalau saya tidak bisa menjawab, ada yang lebih bisa menjawab yaitu Bapak Sekolah dan Pak Suparman dan Pak Sarwi. Ada Pak Sabur untuk menambahkan? Bagaimana? Ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Tidak ada yang ditanyakan, maka ada yang mau menambahkan. Itu saja Pak Restu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita kalau sudah mungkin di video topik ya, 1 jam kita sudah memenuhi syarat ini, kita sharing saja. Sharing saja. Bentar dulu Pak. Oh ya, kalau begitu lanjut. Kita lanjut ya. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah menguatkan ya dari materi aksi nyata modul 124. Ini hasil persentase saya, cuman persentase ini saya buat sengaja buat kita semua belajar untuk menanggapi masalah, karena tadi kita udah mungkin mendengarkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Mungkin saya buat kalau sekolah kita ini tidak boleh pakai sepatu putih misalnya ya, tapi Sabrina pakai sepatu putih. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan selalu menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mematuhi sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pulang warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak
Kasih mensekolahkan sepatunya dan memberikan kepada Pak Luma seharian dan tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan atau tanpa alas sepatu. Nah, ini bahan diskusi kita sekarang. Dari percakapan ini kita sebagai Pak Lukman, kita sebagai Pak Lukman benar seperti itu? Apakah ada hukuman yang lain selain yang dinyatakan sama Pak Lukman? Maka ini diskusi kita. Kalau misalnya contohnya ya, Contohnya di sana tanggapan saya bukan seperti itu. Emang tidak ada keringanan Pak Lukman misalnya gitu kan. Tapi Pak Lukman di sini bersikeras. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman Pak Lukman ini hukuman Pak Lukman ini menurut Bapak dan Ibu ini masuk nggak gitu ke siswa tersebut? Maka dari tanggapan dari hati yang mungkin Pak Lukman benar juga. Karena kalau misalkan diberi keringanan, nanti anak akan berbuat begitu lagi. Karena misalkan ingin menerapkan kedisiplinan di sekolah itu, sehingga dia membuat ulah dijungke. Benar kata Rusawi. Hukuman kedisiplinan itu jadi menerapkan benar-benar kedisiplinan itu. Namun menurut saya hukumannya salah. Kenapa? Karena dia kan jadi diam di kelas aja kan. Jadi dia terkena ke mentalnya kayak gitu. Jadi tidak baik ke anak. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya benar si hukuman Kena mental. hukuman tapi tidak baik kepada itunya gitu. Harusnya lebih gimana gitu? Lebih apa ya? ya baik. Terima kasih Bu Dinda. Ya lanjut ke Bu Dinda ya. Mohon tanggapannya. apa yang saya simak dari isi percakapan Pak Lukman dengan siapa tadi? Sabrina. Tidur ya. Nah, apa yang saya simak tadi, apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukman sebenarnya itu adalah sudah peraturan yang menurut saya itu sudah peraturan yang tegas dan supaya sesuai itu disiplin. Cuma ini ada cuma apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Lukman menurut saya itu tidak ada rasa toleransi. Kenapa? Dia sudah pakai sepatu putih, namun sepatunya sudah dicopot karena beralasan tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, seharusnya sebagai Pak Lukman, saya memperbolehkan saja untuk hal itu. Kenapa? Karena rumahnya jauh. Nah, untuk kedepannya bukan seperti namanya ya. Sabrina itu untuk kedepannya itu tidak boleh lagi memakai sepatu yang berwarna kecuali warna hitam. Apabila melakukan hal yang sama baru kita tindak dengan tegas. Mungkin itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tidung ya, Pak Lukman memang sudah bagus ya untuk ketegasan atau aturan sekolah. Cuma Pak Lukman ini tidak tidak memberikan toleransi kepada yang namanya Sabrina. Terima kasih Pak Iwan ya. Itu sesuai dengan jawaban Pak Iwan hampir sama sesuai dengan tanggapan fasilitator CGP Angkatan 6 setelah saya simak. Nah, di sini
adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan, rasa cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Ya. Yang kedua, nilai kebijakan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam. Di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan kondisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan guru-guru lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan kondisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Ini menurut Pak Lukman, hukuman Pak Lukman. Tapi beda lagi dengan menurut hukuman Pak Iwan yang tadi sudah dipaparkan. Ya. Dan si Sabrina ini, menurut saya pribadi bahwa Sabrina ini karena ada percakapan Sabrina ini apa namanya tadi? Merenung ya, merenung di kelas ya karena merasa malu karena dia tidak pakai sepatu mungkin ya. Dan menurut saya pribadi di sini kita seorang guru harus memberikan cinta dan kasih sayang kebutuhan anak diterima. Ya, menurut saya pribadi kalau misalnya menurut bapak dan ibu ada lagi mangga itu mana. Sekarang kita diskusi soal. Pak Taufik sama Pak Taufik. Sampai sana kita pakai ulah tidur. Perlakuan tersebut kepada Sabrina gitu kan karena Sabrina saya tidak di luar kelas karena dia tidak memakai sepatu. Kena mental itu. Tidak yang mental ya. Maka ibu bapak kalau saya menambahkan kebutuhan Sabrina apa gitu. Selain cinta dan kasih sayang. Selain cinta dan lebih detil gitu sama masalah anak itu cinta dan kasih sayangnya sebenarnya ibu-ibu. Iya. Berarti memperlakukan. Nah, gitu. Coba ke perasaan ibu apa anak itu gimana? Apa sih? Iya. Ya mana itu ini masalah selalu. Artinya yang lebih detil gitu ya, yang merasakan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan jarang di rumah ya waktu saya cinta dari saya kepada anak tersebut. ya mungkin harus ada perhatian. Tapi di balik itu juga kita seorang guru ataupun sebagai orang tua kita juga harus tegas terhadap anak kita sendiri gitu. Jangankan misalkan kita hanya karena sayang atau misalkan gimana terhadap anak, tapi menyepelekan kedisiplinan yang ada di sekolah kita juga. Ya, baik ya, Bu Sarwi ya. Bagi saya itu sebenarnya apa namanya penambahan dari Bu Dino ya. Biasanya Bu Dino yang berbagi solusi untuk mengatasi permasalahan. Yang tadi kita sudah bahas, selain kita jadi teman ya, kita ada juga yaitu sebagai manajer. Tugasnya Pak Iwan atau Pak Taufik, misalnya ditugaskan sama Pak Sekolah Pak Taufik dalam menangani siswa dengan nama Pak Taufik sebagai manajer. Dan di sini Pak Lukman berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kalau Pak Lukman sebagai manajer, dia akan menanya ke Sabrina yaitu 5 pertanyaan ini, gitu kan? Maka kalau Bu Dini sebagai manajer akan seperti apa ketika percakapan Sabrina sama Pak Lukman? Ini perkataan Pak Lukman ya. Pak Lukman ini sebagai manajer. Tapi dari kasus tadi mah, Pak Lukman tidak menjadikan diri sebagai manajer ya, mulai Iya, iya. hukum. Ya, hukum. Makanya Ini tidak ada apa Oke. maksud yang mendukung aja tidak ada. ya tadi untuk Pak Lukman tidak
ya akan melakukan sabrinya ini seperti apa gitu. Tadi Pak Iwan misalnya kita udah memberikan ya tambahan tentang mengenai sabrina. Maka apa Sokur? Dino dan ngomong ya tadi. Berkuasa ngomong. Sebenarnya sih ada yang bertanyakan bagaimana memecahkan masalah gitu. Tentunya kita akan berpacu kepada itu gitu. Seperti yang ada di proyektor itu, mungkin kalau kita diposisikan sebagai manajer, sebagai guru manajer gitu ya, mencari solusi dari apa yang terjadi pada siswa kita, maka kita berpacu kepada segitiga resolusi itu. Nah, seperti pertanyaan tadi, kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Gitu kan? Kamu tahu nggak kita sudah menyepakati, sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah gitu kan? Seperti itu Pak. Gitu. Jadi pasti kita akan berpacu ke kalau saya pribadi sih. Ini ya. Resolusi. Segitiga resolusi. Ya baik, kita yaitu menangani anak didik kita jual ke segitiga restitusi. Masalah apa nih anaknya di sini sudah ada ya, mau seperti apa, solusinya bagaimana, biar siswa atau anak didik kita yang memberikan solusi. Ketika siswa memberikan solusi, ketika perlu kita tambahkan. Intinya kita ajukan ke segitiga restitusi. Mungkin waktunya kita ditentukan 1 jam karena kita udah lebih dari 25 menit ya, kita 1 jam lebih. Tidak terasa ya. Dalam 1 jam ini saya pribadi seorang pembicara di depan, perasaan saya pribadi tidak terasa ya, karena saya menerapkan pembelajaran lama. Tapi karena saya tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas, saya silakan Bu Dina, Pak Iwan dan Pak Arno memberikan solusi atau tanggapan. Mungkin dari diskusi hari ini ya, keyakinan kelas budaya positif modul 1.4, alhamdulillah ya dari awal sampai